Teman-teman, pernah nggak sih pas lagi scroll-scroll media sosial menemukan sebuah konten ataupun komentar yang membuat kita berpikir, kok ada ya orang berkata seperti itu di sosial media? Atau teman-teman sendiri pernah mengalami membuat konten ataupun komentar setelah diupload malah merasa bersalah? Benar nggak ya tadi ngomong kayak gitu? Menyinggung perasaan orang lain nggak ya? Pernah nggak teman-teman? Di sini aku mau ngebahas yang namanya empati. Sebelum itu udah pada paham belum apa itu empati? Jadi empati itu gimana kita bisa meletakkan diri kita di posisi orang yang lagi posting ataupun lagi berkomentar. Jadi kita bisa ngerasain nih apa yang mereka rasakan. Sebelum kita nanggapin mereka, kita udah ngerti sudut pandang mereka. Jadi nggak langsung tuh yang namanya kata-kata hujatan. Karena kalau dilihat sosial media sekarang ini lebih banyak yang namanya hujat sana sini. Ngomong apa dikit dikasih hujatan, berkasih sudut pandang, bertukar sudut pandang, mengasih opini-opini yang sedikit berbeda daripada umumnya, langsung dihujat, langsung dikatain nggak benar. Nah, hal ini tuh harus banget dihilangin di sosial media sekarang, teman-teman. Apalagi nih ya, kita kan para Gen Z. Nah, Gen Z ini adalah sebagai penggerak di sosial media yang lebih baik. Nah, aku ini punya pengalaman yang bikin aku mikir untuk membuat sebuah empati itu berdampak besar di sosial media. Jadi, aku lagi scroll-scroll media sosial Twitter atau yang kita kenal sebagai X. Nah, di situ aku nemu sebuah akun artisan. Seorang artisan yang kecewa sama pemerintah karena pemerintah itu menggunakan AI untuk membuat karya-karya yang dipublikasi di akun resminya. Duh, kalau dipikir-pikir sakit hati juga ya jadi seorang artisan yang memiliki sebuah talenta dan karakteristik membuat karya, tapi karyanya dicolong oleh kecerdasan buatan, dan kecerdasan buatan itu malah digunakan pemerintah yang ada di negara kita sendiri. Sakit hati banget dong. Tapi sayangnya di kolom komentar banyak banget yang menghujat. Salah satunya adalah, lebay banget sih, perkara AI aja nih udah segitunya kecewa sama pemerintah. Apa-apa pemerintah. Aku ngeliat itu kaget banget. Kok ada ya orang yang bisa berkomentar gini kepada artisan yang kecewa karena karyanya diplagiarisasi oleh sebuah kecerdasan buatan. Di situ aku yang berkomentar, tapi aku selalu ingat, jika aku berkomentar dengan kepala yang panas sama saja membuat masalah baru. Jadi aku menggunakan sebuah metode yang namanya puji terlebih dahulu. Aku memuji. Wah, bagus sekali opini kamu. Kamu punya opini yang kuat di sosial media. Alangkah baiknya jika opini kamu ini berisi hal-hal yang menyemangati para artisan yang karyanya tuh merasa tidak dihargai di negara sendiri. Coba bayangin deh, kalau misalkan kamu udah buat karya sebagus itu, tapi pemerintah malah milih kecerdasan buatan, ya di mana kecerdasan buatan itu mengambil karya-karya dari artisan lokal untuk dijadikan sebuah karya baru. Gak enak banget dong. Jadi, yuk kita mulai menghargai para artisan. Mungkin teman-teman bingung ya, kok aku malah muji sih? Jadi, kalau misalkan kita punya sifat manusia itu seneng banget yang namanya dipuji. Kamu cantik banget. Kamu cakep banget. Enak kan dipuji kayak gitu? Nah, ini adalah salah satu cara buat menyikapi dengan kepala dingin, teman-teman. Karena kalau misalkan kita puji dulu baru memberikan saran, kan lebih gampang ya. Orang udah seneng nih dipuji, jadi sarannya lebih gampang untuk dimasuki dan lebih bagus untuk diresapi. Nah, ada juga nih tips dari aku, kalau misalkan kalian udah tahu ngelakuin kesalahan di sosial media, yaitu minta maaf. Kenapa aku bilang minta maaf itu penting dan kenapa jadi tips? Coba deh bayangin, temen-temen nih ngebuat sebuah konten ataupun komentar yang nyinggung suatu golongan.
Bayangin jadi golongan tersebut, tiba-tiba disinggung, padahal nggak salah apa-apa. Gak enak banget dong. Nah, teman-teman kalau udah tahu banyak yang tersinggung sama hal yang teman-teman buat, coba yuk kita meminta maaf. Minta maafnya tuh yang tulus ya teman-teman. Coba resapi apa yang kita salah, apa yang ngebuat orang lain tuh tersinggung. Kita coba berempati sama mereka yang merasa tersinggung sama apa yang kita buat. Karena bayangin deh, sosial media tanpa saling menyinggung satu sama lain dan saling mengerti satu sama lain, enak banget kan? Apalagi nih sosial media kan makin lama makin banyak anak muda kayak kita nih yang make, makin banyak Gen-Z yang make, apalagi kayak sosial media Twitter, TikTok. Kan enak banget ya kalau misalkan isi komennya itu komentar-komentar yang baik, gak langsung menghakimi, gak langsung ngomong kamu salah, kamu benar. Gak enak banget dong tiba-tiba langsung dihakimi kayak gitu. Nah, di sosial media yang sekarang ini, ayo kita berempati. Karena kalau bukan kita yang mulai berempati nih di sosial media, siapa lagi dong? Segitu aja sih dari aku yang pengen untuk kita lebih berempati di sosial media. Dadah!